Halo Sobat Keluyuran, balik lagi di Ngevlog. Kali ini kita mau camping pertama kita di camping ground El Mande. Punya anaknya Ahmad Dhani kali. Ada Almande, El Mande, dan Dul Mande. Gak tahu deh. Tapi ini El Mande yang ada di Pancawati nih, Kabupaten Bogor, yang arahnya arah ke Sukabumi. Lihat deh, bakal seru banget nih. Dan bakal ada beberapa informasi yang bagus. Check this out. Oke, kita mulai. Bawaannya apa aja ya? Ya. Lumayan banyak sih. Ini camping pertama kita, jadi bawaannya masih kayak bawaan-bawaan panik gitu. Takut ada yang kurang. Mudah-mudahan sih nggak ada yang kurang. Tenda dan lain-lain udah ada. Kasur, kita belum punya kasur udara, jadi masih pakai kasur konvensional yang gede banget. Nantilah kalau udah proper, udah bulat tekad campingnya, baru beli yang lebih proper lagi. Sekarang kita lagi mau jalan ke mana, camping ground apa namanya? El Mande di Pancawati yang arah ke Sukabumi, tapi masih masuk Kabupaten Bogor. Yang pertama kali kita camping, mudah-mudahan lancar. Dari kemarin panas terus, giliran mau camping gerimis. Nah guys, sekarang kita akan mulai masuk ke Tol Kunciran. Ini kalau dari arah Kota Tangerang emang paling enak lewat sini guys, karena bisa mengurangi waktu tempuh nih dan nggak macet. Cuman emang harganya agak pricey ya, cuman ya sebanding sih sama apa yang kita dapat, yaitu waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan lewat tol dalam kota. Walaupun nanti ujung-ujungnya kalau ke arah Bogor nyambungnya ke Tol Jagorawi juga. Ini di sini sih harganya masih murah. Sampai Bogor juga ya mungkin bisa habis sekitar gocap sampai 60 kayaknya. Kita udah masuk mana nih ya? Oh, mahal. Nah guys, mahal berapa emang? Gak tahu. Tuh lihat aja, jalan tolnya juga lumayan lengang. Walaupun makin kesini sebenarnya makin rame sih si Tol Kunciran ini guys. Nggak kayak dulu mah masih sepi banget. Kayaknya orang-orang juga prefer memilih memakai tol ini, karena tol ini tuh kalau dari arah Tangerang ya itu bisa ke Bogor dan bisa juga ke arah Bandung nih. Dan nanti keluar-keluar udah di Bekasi, mantap. Tapi untuk sekarang kita udah masuk ke Tol Jagorawi nih. Jadi akan nyambung ke Jagorawi. Dan seperti biasa, ya biasalah dihiasi dengan hujan tipis-tipis, rintik-rintik. Dan untungnya juga kayaknya nggak terlalu macet karena kita berangkat lumayan pagi. Kalau udah agak siangan dikit, wah bisa camping di jalan tuh. Belok kiri ke Jalan Pasar Cikretak. Terus sejauh 6 km. Ya, nuhun Mang. Nah di jalan ini tuh udah mulai agak menyempit, dan karena ada pasar jadi ya agak sedikit-sedikit macet. Tapi bisa jadi juga ini buat tempat kita belanja nih kalau mau. Tapi ribet sih kalau di sini kayaknya ya. Nah ini mulai kita masuk ke jalan yang lebih sempit lagi, mulai agak menanjak dan udah mulai rusak nih dari sini guys. Jadi kalau ketemu mobil agak gede kudu ganti-gantian. Guys, kita udah nyampe ke Cafe Alam. Kita lewatin Cafe Alam sama Kopi Daung. Di Cafe Alamnya ada di sebelah kiri. Tapi yang jalannya rusak banget. Di jalannya guys. Sebelah kiri tuh. Gimana jalannya? Jalannya parah ternyata guys. Parahan dia ngapain? Kalau nanjaknya dia, gimana jalannya rusak. Parahnya tuh parah rusak. Ada kuda guys. Udah guys. Ada kuda ya di sini ya. Ini juga deh. Tuh. Ini bukan kita norak karena baru pertama lihat kuda ya. Bukan, kita cuma mau ngasih tahu aja. Itu namanya Kalau kuda. kuda itu bisa dinaikin di punggungnya. Jadi kalau naik kuda tuh di punggungnya ya, bukan di kepalanya. Nggak sopan. Semua orang juga tahu. Nah, ke kiri Tuh dah. dong. Nah, rekam jangan digerak
aja. Daung. Kopi daung. Sebelah kanan. Sebelah kiri itu kopi daung. Ini dia kopinya guys, kafenya. Tempat ngopi. Yang mau ngopi silakan ke sini ya. Di mana ya kopi daung ini? Di Pancawati, Tepatnya di Kabupaten. Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Gila jauh banget. Udah mulai, pemandangannya bagus sih, cakep, enak, refreshing gitu ya kalau ngelihat. Cuman memang jalannya nih, selain nanjak, lumayan agak rusak juga, dan rata-rata tuh jalannya agak berkerikil, berbatu gitu guys. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir worth it sih, karena pemandangannya juga keren banget menuju Elmande ini. Nah di sini kita mulai masuk ke area camping groundnya. Kita langsung aja ke front office-nya untuk mulai check in. Nah camping itu sebenarnya yang seru kayak gini-gini nih. Jadi kita bisa kerjasama, saling bahu-membahu mengangkat yang berat-berat. Tapi biasalah kalau yang berat-berat pasti itu adalah tanggung jawab bapaknya. Kalau anak itu paling bantu yang enteng-enteng, dan istri seperti biasa tugasnya merekam. Berat nggak tuh merekam? Nah di sini tuh kita mulai buka-buka, bagi-bagi, nempatin ini dan itu. Nah kebetulan awal-awal tuh kita milih di kafling yang gravel nih. Terus kita minta tuker karena ternyata ke kaki lumayan sakit. Kita pindah lokasi. Awalnya di sono sini, pojok sini. Tapi kayaknya pemandangannya kurang. Alhamdulillah masih ada yang di sini. Lebih tinggi. Pasang tenda baru pertama-pertama rasanya udah kayak ngerjain soal matematika. Ruwet. Udah berapa persen, Dam? Oke, semangat. Semangat, Kakak. Ya semangat mah disemangat-semangatin aja ya. Setelah sekian purnama baru jadi bagian belakangnya aja nih, belum yang lain-lain. Tapi di sini kita tetap coba untuk ngedirin tendanya ya, karena emang yang paling penting ya ngedirin tenda dulu. Kalau tendanya belum berdiri, mau tidur di mana? Sekarang kita lagi nyobain ini nih, masak-masak. Udah rapi, semuanya lagi pada masak. Ada yang masak nasi ngeliwet, ada yang masak apa? Karage, chicken karage. Semuanya dari tadi emang nggak ada masalah. Masang tenda aja untuk pertama kali bahkan nggak ada masalah. Masalahnya tadi salah tempat aja. Tapi untungnya udah pindah. Masalahnya cuma satu, kita semua nggak ada yang bisa masak. Masalahnya datang ketika kita mau masak. Tapi ya dicobalah. Mudah-mudahan nih nasi aja kita nggak tahu udah ukur mateng. Bagian bawah udah gosong tapi atasnya nggak mateng-mateng. Apakah ada yang pernah merasakan guys? Ini tuh pelakunya tuh lewat tuh. Gue pikir dia ngerti ya. Ternyata Ngerti tahu. ya udahlah. Bismillah aja. Tepatnya sih rekomen nih, sebenarnya enak. Kebenaran. Ya, kesini tuh kalau bisa jangan bawa mobil yang pendek. Mobil ceper jangan. Karena wah, gile. Jalannya lumayan rusak sih. Kalau kalian mau lihat perbandingannya sama Kalau lihat mobil aja video dia tapi mobil-mobil hatchback sih masih bisa lewat. Tadi ada Stargazer. Yaris masih Mitsubishi. bisa tuh Yaris. Walaupun mungkin kudu hati-hati banget ya. Tapi kalau yang lebih ceper dari itu kayaknya bakal PR banget sih. Cuman tempatnya emang enak banget. Kebetulan sekarang lagi nggak hujan. Makanya tadi kita pindah dari yang gravel pindah ke rumput. Tadinya dipikir bakal hujan, ternyata
cerah dan cenderung panas justru. Cuman anginnya dingin, airnya juga dingin. Mungkin ke malam bisa ngelihat city light. Ya mungkin nanti ada kabut-kabut. Karena tempatnya kayaknya lumayan tinggi deh, di atas 1000 lebih deh kayaknya mdpl. Belum ngecek sih. Tapi intinya tempatnya enak. Dan kalau mau kesini, kalau kondisinya lagi nggak hujan, rekomen banget ambil yang rumput sih. Ya gravel oke lah, lebih aman mungkin ya, nggak becek. Tapi kurang nyaman, lebih enak rumput sih. Ya orang mungkin selera beda-beda. Persiapan sih udah cukup lengkap ya. Ini tinggal nungguin nasi aja nih, ngeliwet kayaknya. Udah matang. Effort banget kita buka ya, panas-panas. Enggak, pakai orange-orange ya. Kayak matang ya. Matang udah. Tutup lagi. Terus sama kita lagi goreng ayam. Karage. Chicken karage nanti malam tuh. Sebenarnya logistik Nanti banyak. malam kita akan masak sandwich. Oh sandwich ya kalau bisa lah, mudah-mudahan. Iya. Indomian juga bisa. Banyak rencana-rencana yang bagus sebenarnya, cuma nggak tahu nanti eksekusinya ya. Ini kita di Roastery Low namanya. Kalau mau yang lebih view-nya bagus, ada makin ke bawah, cuman ada Jurassic Land, ada Roastery Side di bagian Itu atas. ada ininya guys, ada dino. Sebenarnya sih katanya recommended sono Roastery Hike, dia karena paling atas katanya view-nya paling bagus. Tapi di sini juga lumayan sih bagus. Josh emang. Justru nggak banyak distraksi nih, jadi nggak kehalang tenda-tenda gitu, langsung ngelihat ke city light. Ya mudah-mudahan nanti jelas lah kelihatan. Minusnya Tendanya lumayan nih, Altrek Eclipta, model jadul padahal. Tapi emang secara desain ini keren banget sih, walaupun kenapa mirip Natura Hike ya. Tapi ya ini oke lah, dan secara harga ini worth it sih. Dan di sini pemandangannya asik banget. Ini enaknya kalau pakai Eclipta tuh kiri kanan bisa ngeblong, bahkan belakangnya juga sebenarnya bisa ngeblong nih. Menjelang maghrib, udah maghrib ting. udah maghrib guys. Kita lampuan udah nyala, keren. Kayak di kafe enggak nih. Kafe dangdut. Ada guys mode dangdut tetap. Udah apa? Asik. Kayak strobo guys. Yoi. Harganya berapa ya ini ya? Nggak tahu, murah sih. 20 nyampe Ayo lewat. kita wudhu dulu. Oke, nanti kita video waktu kita masak tom yum. Dadah. Ini stay kan ya? Maghrib mulai kelihatan tuh guys city lightnya. Cuma emang yang kurang dari sini rasa dinginnya sih agak kurang. Setidaknya masih bisa nyanyi-nyanyi dengan suara fals dan gitar yang tidak bulat suaranya, tapi lumayan lah ya. Apalagi kalau udah waktunya makan-makan malam, wah ini seru banget sih. Dan ini yang paling penting ya, quality time tuh kayaknya berasa banget kalau camping. Senin sampai Jumat kerja mulu. Nah momen-momen kayak gini nih yang bikin kita jadi lebih fresh lagi. Suasana malamnya lumayan sih, nggak terlalu yang gelap-gelap banget, jadi nggak terlalu horor, masih ada lampu-lampu. Walaupun kalau kita nonton Conjuring di saat-saat seperti ini akan sangat mengganggu kita guys, tapi segini mah masih enak lah, masih cukup terang. Biar kelihatan culture ya, kita coba ngopi-ngopi yang pakai paper kayak gini, dengan nyiram yang tidak proper, tumpah-tumpah. Setidaknya kelihatan culture aja, padahal habis ini langsung nyeduh Indo Cafe Coffee Mix. Ya udah, kita udah satu malam dan sekarang saatnya pulang. Kesimpulannya tempatnya sih enak ya. Iya. Yang nggak enak apanya? Jalannya Bukan nanjaknya ya, tapi karena jalannya rusaknya, wah ini parah sih rusaknya. Jadi banyak kerikil-kerikil lepas. Jadi
ke mobil beletak-beletuk, jadi banyak kerikil-kerikil terbang akhirnya. Leset dikit. Nah, pas sedikit bahaya tuh. Padahal treknya kita kering tuh, apalagi kalau basah. Becek. Serem banget ya. Tapi ya setelah sampai ke sini terbayarkan sih ya. Iyalah. Pemandangannya bagus dan kebenaran kita nggak hujan sih. Jadi Panasnya nggak dingin cerah. aja. Ya emang kurangnya di sini kalau dingin nggak terlalu yang Malam. gimana. Kalau malam ke paginya dingin sih. Iya. Cuma kalau siangnya kurang. Atau sore. Toiletnya juga lumayan bersih, banyak. Terus ada kafenya juga ya. Heeh. Gitu. Ada playground. Ada playground, dan kalau kita dari Tangerang ke sini cuma 2 jam, jadi deket dan gak macet. Kalau ke puncak, wah itu lumayan sih, bisa makan waktu berjam-jam. Ke sini mah lebih cepet, jadi lebih enak ya, plus minus sih. Tapi tempat ini ya bisa dibilang rekomen lah. Yang penting jangan bawa mobil ceper aja. Sampai jumpa buat sobat keluyuran di vlog berikutnya di tempat camping yang selanjutnya. Target kita kemana? Bandung, Ciwidey. Ciwidey. Oke, see you. Dadah. Dadah.